Busa nih. Lu baca apa tuh? Ini nih ada baca politik aku kita nih tahun 2024 so pemilu nih, jadi kayak rame ngomong tentang politik tahun 2024. Mau banyak yang tulis artikel lah tentang politik nih. Seru juga sih kalau baca-baca Busa tentang apa deh? tentang pemilu. Masa nih ada baca ya tentang apa slogan politik di Cina sana, dong punya konsep kebijakan tentang ini politik. Gue itu karena mana? Itu tuh di sana tuh dong, di Cina sana tuh dong menggunakan slogan nah untuk dong pun politik. Terus di sana tuh itu slogan tuh apa ini apa namanya mempengaruhi dong pun politik, kayak keadaan politik di sana dong kayak menggunakan slogan tuh sebagai manipulasi di dong pun masyarakat, kayak gimana ya? Kayak kasih kata-kata tuh kak model dalam bentuk slogan. Lu tahu tuh kayak kita punya slogan-slogan di Indonesia juga. Terus itu karena mana Ren? Di itu buku tuh itu dong pendapat tuh slogan politik tuh tidak sepenuhnya kosong atau teoritis, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam dong punya ini komunikasi politik. Ya, yang pertama tuh deklarasi nilai, yang kedua itu penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional, terus yang ketiga itu propaganda negara sebagai alat sarana persuasi massa, dan yang keempat tuh panggilan untuk dukungan intelektual. Terus nih dompu itu slogan politik tuh dompu fungsi utama tuh dari konsep kebijakan luar negeri di Cina itu sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk untuk memberikan perhatian dari masyarakat dan dorongan untuk ini aktor-aktor politik tuh bertindak. Lu jelaskan ulang dulu, belum paham nih Ren. Di sini nih kayak gimana ya? Di sini nih mengatakan kayak pendekatan politik slogan itu menafsirkan dukungan nasional seperti kayak tanda kayak dong tuh menganggap itu sebagai seni kebenaran politik. Terus di bawah dukungan nasional ini ada beberapa pendukung setia yang sepenuh hati, atau beberapa juga hanya sekedar kayak basa-basi sejak kayak untuk mengejar itu politik tuh dong menggunakan itu slogan. Ada yang dari hati, ada yang cuma kayak gimana main-main kayak basa-basi saya menggunakan itu slogan sebagai dong kekuatan politik. Terus nih ini pendekatan politik slogan juga nih menunjukkan kayak bahwa ini konstruksi konsep politik luar negeri di Tiongkok sana atau di Cina sana tuh tidak hanya meletak kayak di arena domestik saja, tetapi kayak di internasional juga. Tidak hanya kayak di negara, tetapi di dunia internasional kayak kita di Indonesia juga dipengaruhi ya. Terus ini apa namanya? Ini bukan hanya di sini nih kayak dijelaskan kayak ini hanya bukan hanya di Cina yang mengisyaratkan slogannya, tetapi juga banyak kayak ini aktor-aktor politik internasional nih yang kayak beraksi politik juga menggunakan slogan dong, mengeluarkan dompu slogan untuk kayak menguatkan dompu masyarakat untuk kayak mau naik politik dompu fraksi-fraksi politik begitu Inta. Seru juga sih kayaknya kalau kita baca baik-baik ini buku kita dapat banyak pengetahuan. Nah terus cara untuk menanggapi itu slogan tuh ke mana? Intan di sini nih di buku tuh ada tertulis kayak beberapa cara untuk menanggapi dan memanipulasi slogan yang dong buat tadi tuh. Ini yang pertama tuh menyusun dan mempromosikan slogan alternatif untuk bersaing dalam dunia politik. Yang kedua itu menggunakan slogan lain kayak slogan dari pemilik lain juga untuk kayak menentangnya, kayak lu buat slogan buat slogan pasti berbeda, terjadi pertentangan. Terus ini menafsirkan yang ketiga itu menafsirkan kembali sebagian isi untuk memasukkan agenda baru. Kayak lupu slogan tuh pasti kayak orang menafsirkan apa arti dari lupu slogan. Terus ini menunjukkan satu elemen slogan sambil meremehkan yang lain untuk mendistorinya. Kayak begini saya rasa nih ini saya punya pendapat nih kayak ini kau buat slogan nih ini nih untuk kayak menonjolkan kau punya politik, kayak kau punya dunia politik begitu Inta. Seru ini baca ini juga kita dapat banyak pengetahuan tentang ini politik luar negeri Cina. Seru juga ya. Nah selain itu di itu buku tuh ada apa-apa lagi? Tunggu saya lihat dulu. Di sini nih terlalu banyak penjelasan juga, kayak kita harus baca satu-satu. Nah di sini nih Intan ada cerita tentang
pas masanya Cina Mao, faksi politik yang berbeda mengambil keuntungan dari slogan-slogan tersebut. Mereka kayak menafsirkan cara mereka sendiri untuk mementingkan memajukan dong kepentingan lokal dan pribadi. Dari itu slogan yang dong bentuk itu slogan tuh untuk memajukan dong kepentingan politik pribadi. Di sini juga ini mereka mengatakan kayak sementara mereka mengklaim bahwa mereka dibimbing oleh instruksi Mao, apa yang sebenarnya mereka ikuti dalam interpretasi mereka sendiri tentang Mao. Dalam hal ini sementara Mao dan ide-idenya dipuji, mereka dikhianati di hampir secara tahap kritis revolusi kebudayaan Cina. Kayak pertama tuh kayak mereka ini banyak orang kayak mengkhianati mereka, tetapi ini mereka ide-ide ini ternyata dipuji. Terus ini juga ada salah satu alasan utama mengapa revolusi kebudayaan Mao berkembang dengan cara yang di luar kendalinya mereka. Jadi di sini kayak dijelaskan hal yang perlu ditekankan bahwa bagi para pemimpin tertinggi seperti Mao, otoritas pribadinya yang tak tertandingi tidak mencegah slogannya dimanipulasi oleh aktor-aktor domestik. Ini nih pengaruh ada yang pengkhianatan tuh, ternyata juga mereka menggunakan ini slogan-slogan ini dari Mao nih ini oleh aktor-aktor di sekitar dongpu daerah atau aktor-aktor domestik di dalam dongpu negara di Cina. Konteks historis ini juga menempatkan banyak analisis kontemporer tentang pembuatan kebijakan Cina di bawah Xi ke dalam perspektif. Di sini juga ada dalam ini perspektifnya Xi. Terus di sini juga Intan ada penjelasan tentang fungsi mendasar dari slogan-slogan politik itu untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Tiongkok mengajukan slogan di sana, mereka mengharapkan aktor politik lokal dan subnasional tuh secara aktif menggemahkan slogan yang mereka buat dan bertindak sesuai slogan yang mereka buat. Seperti dong tuh buat slogan tuh seperti buat janji tuh kita bilang kita masyarakat biasa bilang janji-janji manis tuh, tapi di sana tuh dong mengharapkan dong bukan hanya menjanjikan itu slogan sebagai janji manis, tetapi mereka tuh merealisasikan dong slogan-slogan tuh dalam dongpu mereka naik politik nanti mereka merealisasikan itu slogan dong dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya kata-kata manis di awal dong naik, tetapi sampai akhir juga dongpu tuh tetap dong lakukan begitu. Pasti orang-orang berintelektual tuh pakai itu slogan juga ya? Kayaknya justru karena di sini juga tadi ini buku nih dong menjelaskan tentang aktor politik adalah audiens utama slogan-slogan mengenai loyalitas dan dukungan politik. Para intelektual di Cina juga memiliki peran mereka dalam politik slogan. Di sini tuh di bagian sini tuh dong menganalisis peran komunitas intelektual Tionghoa dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam ini diskusi kebijakan tersebut. Dalam buku ini Intan komunitas intelektual terutama mengacu pada dua kelompok. Yang pertama adalah analisis kebijakan yang berbasis di organisasi pemerintahan dan think tank yang berafiliasi dengan negara. Terus yang kedua juga akademisi universitas. Di sini nih dong jelaskan garis antara kedua kelompok ini nih tidak sepenuhnya jelas karena beberapa akademisi universitas mungkin memiliki peran formal dan informal dalam organisasi pemerintahan. Dong juga ada menjelaskan bahwa ini slogan politik ini memiliki banyak fungsi. Di sini itu berfungsi sebagai ujian untuk membedakan pendukung. Dong slogan juga bisa membedakan pendukung para pendukung. Tapi di sini juga ini dong jelaskan, namun sifat slogan membuat mereka tunduk pada manipulasi. Itu slogan tuh bisa memanipulasi nih. Terus di sini juga dong bilang di tingkat paling atas tuh aktor politik dapat dengan sengaja atau tidak sengaja menafsir slogan-slogan tersebut dengan cara mendistorsi mereka. Di tingkat menengah, para aktor kebijakan dapat menginterpretasi slogan-slogan tersebut dengan cara yang mereka sukai
untuk memajukan kepentingan departemen dan daerah mereka sendiri. Oh ini di tingkat intelektual nih Intan ada juga mereka menjelaskan bahwa sementara partisipasi komunitas akademis dan kebijakan Cina membantu menginformasikan pembuatan kebijakan dan narasi yang yang bersaing yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh negara. Oh dong slogan tuh kayak sampai negara tuh son bisa atur nih. Oh ini dapat mendorong diskusi kebijakan ke arah yang berbeda dengan yang diharapkan oleh orang Cina. Dong slogan bagus tuh. Bagus tuh. Ini ada juga tentang ini komunitas intelektual di Cina nih Intan sangat membantu dong dunia politik kayak menggunakan itu slogan dong. Ih keren nih Cina ku slogan nih. Iya nih kita juga nanti kayak bisa apa ya kayak contoh dong ke politik nih dong cara memanipulasi masyarakat dengan menggunakan slogan. Ini kita negara berkembang tuh kita bisa ikut Cina pun ini politik bagus jus Keren. manipulasi untuk politik 2020 atau sudah ini lupa lanjut kau buat lu pun ini saja mau bahasa lanjut nih barang. Oke, thank you informasinya.